Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terasa majlis istiqamah kita setiap malam Senin membaca Hadrabas Saudan akan mendekati daripada yaitu minggu-minggu akhir daripada yaitu mendekati bulan suci Ramadan. Insyaallah minggu depan mungkin kita akan mendapatkan bulan suci Ramadan. Dan yang sangat luar biasanya, karena ini adalah masih di bulan Sya'ban yang orang dulu bilang bulan rawah atau bulan arwah. Kenapa? Dikarenakan kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu, mereka sebelum memasuki bulan suci Ramadan akan mendatangi kedua orang tuanya yang masih hidup untuk meminta maaf sebelum masuk bulan suci Ramadan. Bagi yang sudah tiada, maka mereka akan menziarahi kubur daripada orang tuanya ataupun kakek-kakeknya. Maka kebiasaan ziarah kubur di bulan Rawah ini sebelum masuk bulan suci Ramadan juga diadakan oleh para habaib, para alim ulama yang ada di negeri Hadramut. Dari mulai tanggal 6 bulan Sya'ban mereka mengadakan ziarah Nabi Allah Hud yang dimulai oleh ziarahnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, lalu Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid, lalu Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqih, Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Syihabuddin, juga ditutup oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf juga tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan keberkahannya para alim ulama, para habaib yang ada di Hadramut, sehingga beliau juga berziarah dari Mesir sampai ke Hadramut, pulang ke negeri Indonesia mendapatkan daripada yaitu keberkahan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini apa sih faedahnya kita ziarah para aulia Allah Subhanahu wa taala? Dan syaratnya apa? Kita ingin mendapatkan daripada yaitu yang namanya madad atau keberkahan berziarah daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pada malam hari ini di dalam kitab yaitu Nafahatur Rabbaniyah ditanya oleh salah satu murid beliau yang bernama Syekh Abu Bakar bin Muhammad Babasil. Syekh Abu Bakar bin Muhammad Babasil, beliau bertanya tentang ucapan yang masyhur di kalangan para habaib, para alim ulama yang menziarahi kuburnya para aulia, di mana ada seorang orang soleh yang bermimpi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang amalan yang paling utama. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, wukufuka baina yadayi waliyyillahi ta'ala hayyin aw mayyitin khairun min an tataqatta'a fil ibadati iraban. Bersimpuhnya engkau di hadapannya seorang kekasih Allah, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat meninggal dunia, itu lebih baik daripada kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai badanmu putus terpotong satu persatu. Maka ini ucapan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Babasil langsung menanyakan kepada gurunya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas tentang keutamaan yang sangat luar biasa ini. Maka jawaban Habib Keramat Empang, faqala radhiyallahu taala anhu, la yahsul hadzal fadl. Ini keutamaan yang dibilang lebih baik daripada ibadah sampai badan kita terpotong-potong. Ini keutamaan ini tidak akan pernah bisa didapat, kata Habib Keramat. Gak bisa didapat. Illa, kecuali apa syaratnya? In waqafa baina yadayil wali wa huwa ya'lamu annahu waliyun lillahi ta'ala. Kecuali syaratnya satu, ini keutamaan bisa didapat kalau itu orang yang berziarah di hadapan waliullah itu dia dalam keadaan mengetahui bahwasannya yang sedang dia ziarahi itu adalah waliullah, bi an yutli'ahu Allah taala ala wilayatih, dengan cara Allah menyingkapkan, Allah memperlihatkan kepada orang yang berziarah tersebut atas kewaliannya orang yang diziarah itu daripada para aulia Allah Subhanahu wa taala.
Maka Syekh Abu Bakar Babasil ketika mendengar ucapan tersebut, dia menjawab, "Hada muskil." Ini sulit, ini Habib, ini problem nih. Ini gimana caranya orang bisa mengetahui, memahami bahwasannya yang diziarah ini wali min auliyaillah. Faqala radhiyallahu taala anhu. Maka jawab Habib Keramat Empang, "Laisa bimuskilin." Oh, perkaranya mudah, perkaranya gampang. Enggak sulit kok cara kita mengetahui ini adalah waliullah atau bukan. Karena Habib Keramat Empang memisalkan, amma kana Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mathalan wa Abu Jahlin, bahwasannya dulu pernah ada dua orang manusia yang berbeda tapi hidup di satu zaman, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu beserta Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Keduanya hidup di satu zaman. Yang satu kekasih Allah, yang satu musuhnya Allah. Dan yang luar biasanya kata Habib Keramat, jalasa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya, baik itu Abu Bakar Siddiq dan Abu Jahal, keduanya pernah duduk bareng bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akala ma'ahu. Bahkan keduanya itu pernah makan bareng juga. Abu Bakar pernah makan sama Rasul, begitu juga Abu Jahal dulu di zaman jahiliyah makan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbedaannya apa? Lakinna Aba Bakar jalasa ma'ahu wa huwa ya'lamu annahu nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa rasulahu ilma haqiqatin. Akan tetapi kata Habib Keramat, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau ini kenal bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Nabiullah. Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, dan dia kenal secara hakikat sebenar-benarnya pengenalan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dari kecil sudah bermain bersama Rasulullah, gede bareng remaja bersama Rasulullah, dagang bareng bersama Rasulullah, sampai masuk Islam beliau menjadi orang yang pertama masuk mengikuti agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayahsulu lahu ma hasala hatta sara afdhalun nas. Maka kata Habib Keramat, karena ilmunya secara hakikat kenal dengan Rasulullah, maka ini Sayyidina Abu Bakar mendapatkan untuknya sesuatu yang telah dia dapatkan sampai beliau menjadi orang yang paling afdal, orang yang paling utama setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifatul Rasulillah. Tapi wa Abu Jahal ma'ahu walakin la ya'lam annahu nabiyullah wa rasulih. Dan Abu Jahal duduk juga bersama Rasulullah, tetapi perbedaannya dia nggak kenal bahwasannya itu Nabi Muhammad adalah Nabiullah, Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Lalu dia kenalnya Rasulullah apaan? Bal ya'lamu annahu yatim Abi Thalib. Akan tetapi ini Abu Jahal kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya mengetahui bahwasannya beliau ini adalah seorang anak yatim yang sudah meninggal ayahnya, diasuh oleh pamannya Abu Thalib, wa rajulin min Quraisy, orang biasa dari bangsa Quraisy seperti Abu Jahal, ibnu Abi wa Ummih, dan dia ini adalah anak daripada ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib dan putra daripada ibunya Aminah binti Wahab, yang mana ayah dan ibunya sama-sama orang Quraisy seperti Abu Jahal. Nggak ada perbedaan, karena ini adalah pengetahuannya Abu Jahal seperti itu. Falam yahsul lahu syai' mimma hasala li Abi Bakar, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun apa yang telah didapatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga kata Habib Keramat, wa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahsul limujalisihi hadhil maziyah illa bil ilm fa kaifa bi ghairihi. Apabila ini sekali bernabi, sekali berrasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana keistimewaannya itu tidak bisa didapatkan kepada orang yang duduk dengan beliau kecuali harus dengan ilmu pengetahuan.
kecuali harus dengan kepahaman, kecuali harus dengan pengenalan. Lalu bagaimana dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada para kalangan aulia Allah? Maka harus mesti ada itu yang namanya ilmu, pengetahuan, pengenalan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau cuma sekedar ziarah aja? Ziarah aja yang penting. Kata Habib Keramat, wa amma mutlaqul wukuf baina yadil wali fala yakhlu min faidatin. Adapun mutlak kita bersimpuh, berziarah di hadapan seorang wali, maka kata beliau nggak pernah sepi daripada yang namanya faedah. Pasti ada faedahnya. Tapi kata Habib Keramat, kalau ente pengen ziarah aulia Allah, khususon idza kana ma'tiqadin. Lebih khusus lagi, itu faedah akan ente dapetin kalau dibarengin dengan yang namanya i'tiqad, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang diziarahin ini adalah kekasihnya Allah. Keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ini adalah orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau punya i'tiqad, keyakinan, maka kata Habib Keramat, wal madad fil mashhad. Madad bantuan Allah, madad bantuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berada pada sudut pandangnya orang yang berziarah. Fa bi qadril masyahid takunul imdadat. Maka dengan kadar banyaknya, besarnya, kuatnya sudut pandang daripada orang yang berziarah kepada itu wali, maka madadnya juga akan banyak. Madad yang dia dapat akan begitu banyak agung dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui perantara itu seorang wali yang mana dia datang membawa daripada masyhad, pandangan yang besar kepada itu wali min auliyaillah. Maka kata Habib Keramat, fa bi qadril imdad takunul gabiliyat. Yang puncaknya itu kalau seseorang kalau sudah memiliki i'tiqad, seseorang sudah baik sangka kepada wali yang dia zarahi, maka itu pandangan tersebut akan mengakibatkan dia mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya itu wali. Dan kata beliau, dengan kadar madad yang dia dapatkan dari itu wali, maka dia akan mendapatkan juga kapasitas kesanggupan untuk menerima magam dari Allah Subhanahu wa taala, berkahnya itu wali yang diziarahi. Semoga kita mendapatkan keberkahannya daripada yaitu keberkahan para aulia Allah yang ada di Hadramut, yang ada di Mesir, yang dibawa oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.